Setara Institut baru aja mengumumkan peringkat kota-kota dengan tingkat intoleransi paling tinggi. Dan lo mau tahu juaranya kota paling intoleran? Tepuk tangan buat Depok. Kita bahas di acara Masuk Pak Eko. Sebagai warga negara, gue mungkin tergolong warga negara yang tidak beruntung. Boleh dibilang sial. KTP gue alamatnya Depok. Sehari-hari gue bekerja di Jakarta atau beraktivitas ekonomi di Jakarta. Lo bayangin nasib gue. Ketika gue di Depok, wali kota gue dari PKS. Saat gue kerja di Jakarta, gubernur gue Anies. Sial banget kan? Nah, kesialan ini rupanya juga menderita atau diderita oleh warga Depok. Baru aja sebuah lembaga riset yang konsen pada persoalan radikalisme, intoleran, Setara Institut itu membuat sebuah studi tentang kota-kota mana sih yang dianggap paling intoleran, paling tidak terbiasa dengan perbedaan, apalagi perbedaan bernuansa agama. Dan sekali lagi, Depok menempati urutan pertama. Apa gue bangga? Enggak, gue sedih. Kota yang jadi alamat KTP gue menjadi juara intoleran se-Indonesia. Di bawah Depok ada Pariaman di Sumatera Barat. Ada Cilegon di Banten. Ada juga Banda Aceh. Itu kota-kota yang dianggap paling intoleran, paling tidak suka dengan orang yang berbeda, paling gampang marah dan tersulut dengan problem-problem agama. Gimana sih Setara Institut menghitung kenapa sebuah kota dianggap intoleran, sementara ada kota lain dianggap kota paling toleran? Nah, kota-kota yang paling toleran di Indonesia itu Singkawang, adanya di Kalimantan Barat sana. Ada Manado, Salatiga, ada juga Ambon, Tomohon, itu dianggap kota-kota yang tingkat toleransinya tinggi. Sekali lagi, gimana sih cara Setara Institut menilai sebuah kota dianggap sebagai kota yang intoleran? Ada beberapa variabel yang dinilai. Yang pertama soal kebijakan hukum atau produk hukum dari pemerintah kota tersebut. Apakah produk hukumnya banyak yang diskriminatif terhadap orang yang berbeda atau terhadap kelompok minoritas? Yang kedua, tindakan pemerintah atau statement-statement dari kepala daerah, statement-statement dari orang yang mewakili pemerintah Depok. Itu juga dinilai. Dan yang ketiga soal regulasi sosial. Suasana masyarakat Depok, bagaimana respon mereka terhadap kelompok-kelompok minoritas dan lain sebagainya. Kalau lo pernah ke Depok, apa kira-kira oleh-oleh khas Depok yang bisa lo dapatkan? Kalau misalnya lo jalan-jalan ke satu kota misalnya, kan ada oleh-oleh khasnya tuh. Ke Bogor ada asinan Bogor. Kalau misalnya lo ke Garut, ada dodol Garut. Lo misalnya ke Cianjur, ada beras Cianjur. Nah, Depok oleh-oleh khasnya apa? Gantungan kunci PKS. Itu oleh-oleh khas Depok. Memang sudah selama 20 tahun ini, Depok dikuasai oleh satu partai politik yang namanya PKS. Wali kotanya itu berturut-turut dari PKS melulu. Mungkin saja ini juga menambah nuansa intoleran di Depok. Dan Setara Institut mengatakan menilai bahwa Depok sebagai kota intoleran. Kebijakan-kebijakan Pemda Depok seringkali, kata Setara Institut, tidak memberikan ruang perbedaan, tidak memperlakukan seluruh masyarakat dengan berbagai agama secara sama. Bahkan kalau kita jalan-jalan ke Depok, itu banyak loh bangunan yang kubahnya mirip-mirip masjid, padahal itu ruko, padahal itu cuma tempat belanja atau toko, tapi kubahnya dibangun gaya-gaya Maroko gitu. Itu saja menandakan bahwa ada usaha penyeragaman di Depok mengacu pada satu agama tertentu. Agamanya apa?
Ya PKS, kita tahu sendiri dong. Nah, itu fenomena yang pertama. Yang kedua, gue sering banget denger ada masyarakat atau ada mahasiswa yang beragama Kristen, Buddha, Hindu yang kuliah di Depok. Di Depok tuh ada UI, ada Universitas Indonesia. Dia kuliah di Depok mau cari kos. Ketika dia udah daftar kos, awal-awal oke. Ditanyain sama yang punya kos, agamanya apa? Kalau agamanya bukan Islam, ditolak di kos tersebut. Oh, ini kos khusus untuk Muslim. Ini kos khusus untuk Muslimah. Ini kos khusus untuk yang beragama Islam. Begitupun ketika ada orang mau kontrakin rumah, ada orang mau jual rumah. Itu seringkali fenomena itu terjadi. Mereka tidak mau bertransaksi dengan orang yang berbeda agama. Dan itu menjadi hal yang biasa di Depok. Fenomena masyarakat Depok seperti itu. Banyak juga penolakan pada rumah ibadah, penolakan pada orang-orang yang berbeda agama atau persekusi kepada orang yang berbeda agama. Di komplek-komplek misalnya, itu seringkali orang-orang Kristen, Hindu, Buddha itu merasa amat sangat minoritas ketika mereka tinggal di Depok. Seperti gimana gitu, sunyi senyap hidupnya karena interaksinya dibatasi. Anak-anak di Depok udah biasa nanya temennya, agama lo Kristen ya, kita nggak usah temenan ya. Itu sering kali gue denger untuk anak-anak kecil di Depok. Makanya wajar kalau kemudian Setara Institut menempatkan Depok sebagai juara satu kota paling intoleran. Belum lagi berita-berita penangkapan teroris di Depok. Tahun 2018 itu ada teroris yang ditembak mati di sebuah jalan di Depok, di Jalan Tole Iskandar. Tahun 2019 ada teroris yang berprofesi sebagai guru SDIT ditangkap di Depok. Dan baru tahun 2021 kemarin ada anggota JI, Jemaah Islamiyah, juga ditangkap di Depok. Depok boleh dikatakan lebih permisif kepada teroris, ketimbang kepada mereka-mereka yang berbeda agama. Buktinya apa? Itu tadi hasil penilaian Setara Institut. Padahal kalau kita mau buka-buka sejarah, lo mau tahu nggak Depok itu singkatan dari apa? Depok itu katanya singkatan dari Deze Engelt Predigt ons Kristus, semacam kecintaan pada Kristus. Nah, makanya dulu ada kata-kata Belanda Depok. Mungkin kelompok Belanda Depok inilah yang membuat singkatan jadi kota yang sekarang, Kota Depok. Tapi ada yang juga bilang Depok itu adalah kependekan dari padepokan, semacam pertapaan. Mungkin tempat orang-orang mensucikan dirinya, melihat kebaikan pada dirinya, mungkin kayak gitu. Tetapi sejarah membuktikan bahwa sebetulnya dulu Depok itu banyak ditinggali oleh masyarakat Belanda yang beragama Kristen, dan sekarang suasana intoleran makin terasa di Depok. Dan kalau kita memasuki Depok, kalau kita melihat kondisi masyarakat Depok, mungkin kita akan terasa. Apalagi kalau Anda agamanya beda atau dianggap berbeda dengan masyarakat di Depok. Sebagai warga Depok, gua cukup bersedih dan berbelasungkawa untuk kasus ini. Mungkin saja karena wali kotanya nggak ganti-ganti dari partai itu terus-terusan. Akibatnya warga Depok yang menerima resikonya. Dan kalau kita perhatikan, di mana-mana ketika partai itu berkuasa, biasanya tingkat intoleransi meningkat drastis, kegaharan masyarakat atas nama agama meningkat drastis. Jadi mau gimana lagi, sebagai orang yang berKTP Depok dan bekerja di Jakarta, gue pasrah dianggap sebagai warga negara paling sial nasibnya. Gue Eko Kuntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.